Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Dan siang hari ini saya akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Bupati yang didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah terkait dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan virus. Dan perlu memastikan kepada bahwa kami juga di halaman resmi Diskominfotik. Jadi komentar Anda nantinya akan kami bacakan dan juga bisa menanyakan langsung kepada narasumber terkait dengan maraknya virus corona sampai saat ini. Saya akan berbincang-bincang langsung bersama dengan Bapak Bupati Wajo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum kita mungkin bisa menyapa-nyapa dulu nih Pak, warga Kabupaten Wajo maupun yang berada di luar Kabupaten Wajo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dimanapun berada. Tentunya harapan kami semua berada di rumah untuk terus bersama-sama kita untuk bagaimana menjaga interaksi antar manusia yang ada agar sama-sama memahami kondisi kita sekarang ini agar yang menjadi keprihatinan kita terkait dengan bencana dunia ini, ya masalah COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan buat masyarakat kita dan kita di wilayah Kabupaten Wajo. Tentu berbagai upaya langkah-langkah taktis yang kita kerjakan agar bisa menekan penularan daripada virus corona. Oke, Pak, sejauh ini data yang kami dapatkan itu sudah ada 440 jiwa yang aktif terserang virus corona dan ada 10 jiwa yang sudah meninggal. Khusus untuk di Kabupaten Wajo sendiri nih Pak, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam menangani ini Pak? Ya, tanggal 15 Maret kemarin kami dengan seluruh Forkopimda dan seluruh perangkat daerah duduk bersama dan membuat kesepakatan untuk melakukan berbagai upaya-upaya cepat dan putuskan membuat aturan ya, dan sekaligus kita lagi dengan membentuk tim gugus kerja Kabupaten Wajo dengan seluruh perangkat daerah kita yang terkait untuk bisa bersinergi sampai ke pelosok-pelosok untuk berkonsolidasi dan sekaligus mensosialisasikan berbagai aturan-aturan darurat untuk masyarakat kita agar masyarakat bisa memaklumi keadaan ini untuk menjaga dan sekaligus melindungi masyarakat kita di wilayah Kabupaten Wajo. Oke. Program pemerintah terkait dengan lockdown yang selama 14 hari Pak ya. Iya. Nah, ini apa nih tujuan pemerintah daerah melakukan pembatasan perjalanan ini Pak? Satu dakwah kita lakukan utamanya mulai pertanggal 16 sampai tanggal 2 April ke depan sekolah kita lockdown ya untuk menekan angka interaksi pada masyarakat kita, demikian juga fasilitas umum ya, dan termasuk tadi malam kita sudah tutup semua tempat-tempat hiburan, tempat-tempat keramaian. Ini menjadi buat masyarakat sehingga tentu berbagai langkah selanjutnya akan kita ikuti terus perkembangan yang ada dari kita yang dalam pemantauan masih dalam pemantauan OD ya, yang ditimbulkan oleh virus ini banyak seperti 7 orang itu dari berjalan sehingga terus, dan termasuk yang masyarakat kita yang melakukan perjalanan keluar daerah, utamanya daerah-daerah terjangkit, untuk terus kita pantau secara menyeluruh, dan tim kita untuk selalu mendata agar kita bisa melakukan pengetahuan kepada masyarakat. Ya, tentu berdoa mudah-mudahan tidak ada pengawasan sampai ada
kita lanjut terusnya, tapi suatu langkah akan kita maksimalkan ya. Dan hari ini kita turunkan tim untuk menyampaikan bersosialisasi dengan melalui masjid-masjid, penerangan-penerangan yang keliling sampai pelosok ya. Demikian juga tentu kita berharap hajatan-hajatan, syukuran, pesta-pesta pernikahan semua diharapkan untuk diminimalkan ya, yang memang sudah terlanjur untuk disederhanakan, dan tetap semua menjaga, termasuk pasar-pasar sembako kita sekarang ini kita jaga ketat agar semua pedagang maupun pengunjung menggunakan masker, dan sebelum masuk ke pasar harus safety dan membersihkan semua, siapkan semua alat-alat di pintu-pintu, utamanya pintu pelabuhan kita. Tanggal 16 kemarin kita sudah perketat semua dan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan di sana untuk mengantisipasi semua. Tetapi kita berharap paling banyak langkah termasuk pintu dari Pajo ini akan kita maksimalkan. Dan pegawai negeri, Allah besok kita itu berganti tugas atau bergilir untuk melayani masyarakat kita, dan sementara kita mengupayakan pelayanan dan juga termasuk kontrol pegawai kita melalui absensi menggunakan alat hand masing-masing, jika kita tetap pegawai kita tetap bekerja di rumahnya, tetap melakukan tugas dan menghindari banyak interaksi. Dan sekarang ini kami sudah meminta agar layanan kita bagaimana bisa terlihat tanpa bertemu, tetapi bisa melayani masyarakat kita. Jadi AS ini tidak diliburkan Pak ya, tetap kontrol dalam pesan. Ada yang terpilih ya untuk mengurangi interaksi secara langsung baik antar pegawai maupun dengan masyarakat yang dilayani. Juga tentu berlaku aturan-aturan jarak ya dan sebagainya. Sebelum masuk kantor akan dideteksi semua, diukuhnya ya dengan melalui termoscan, kemudian diberikan alat pembersih, disiapkan alat bersih di itu bisa meminimalkan semua akhirkan. Kita sudah membuat edaran yang ini perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat ya, untuk menindaklanjuti. Sebenarnya ini adalah instruksi Presiden Republik Indonesia terkait upaya pencegahan penularan COVID-19 atau virus corona, di mana kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Dengan ini kita serukan agar yang pertama ya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap selalu tenang dan tidak panik, serta tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19. Artinya stres ini kita hadapi ini secara nyata dan melakukan langkah-langkah upaya. Kemudian yang kedua adalah melakukan terus sosialisasi secara berjenjang mengenai COVID-19 ya, bersama dengan lintas sektor terkait semua yang terkait maksudnya, dan pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan yang ada untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Ya, tentu ini terus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau kepada seluruh kantor pemerintah maupun swasta, hotel atau penginapan, restoran-restoran, rumah makan, ya, tempat pembelajaran, perusahaan bus, angkutan umum, kendaraan untuk menyiapkan masker, kemudian demikian tisu basah dan scan masing-masing, agar ini betul-betul kita bisa betul-betul tekan ya. Kemudian yang keempat tentu kita harapkan
bagaimana menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan keluarga dan rumah-rumah ibadah, serta fasilitas umum lainnya, tentu dengan melihat langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID, yang misalnya cuci tangan, pakai sabun dan air yang mengalir sebelum menyentuh orang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian selalu rajin berolahraga, ya seperti ini sejak pagi ya, sudah berjemur, sudah mengeluarkan keringat, ya kita juga selalu ya ada di dalam, tetapi kita terus jaga peran kita. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya walaupun makanan yang bisa jadi kita menjadi daya tahan tubuh kita. Minum vitamin juga, Pak. Ya tentu konsumsi vitamin ya baik yang sendiri maupun melalui resep dokter. Kemudian tentu kita harapkan tetap selalu memasang masker bila sedang batuk, utamanya pilek ya atau berinteraksi dengan orang yang berbatuk, dan pilek itu bisa menular pada orang lain. Ya kita ya betul ini kita. Yang mengurangi begadang ya bagi yang suka. Ya betul. Ya jadi tidur yang cukup 7 sampai 9 jam malam. Pola baik ya. Kemudian dengan orang yang kemudian hindari kontak dengan namanya menjaga lingkungan yang ada dalam sanitasi yang ada di tentunya dia ya baru di berinteraksi. Sekarang berharap untuk membuka layanan tanpa bertemu bagaimana bisa terselesaikan. Bahkan kami bekerjasama dengan untuk bisa diri kebutuhan masyarakat itu keluar rumah mereka bisa terlayani. Bagi pedagang-pedagang kita berharap inovasi itu menjualkan dagangannya dengan melalui media sosial, tidak banyak lagi tempat-tempat berkumpul atau berinteraksi dengan masyarakat. Tentu kita harapkan untuk terus menunda perjalanan ke daerah atau wilayah-wilayah yang infeksi. Bagaimana kita menahan diri dulu dari perjalanan kita. Ya, kemudian sudah mulai tanggal 16 kemarin kita juga sudah minta meliburkan, bukan berarti meliburkan untuk istirahat, tapi anak-anak juga Pak perlu dijelaskan pada pemirsa nih yang ada di rumah karena mereka masih kurang paham apa sih arti liburan 14 hari. Oh ya, jadi liburan ini atau lockdown anak-anak kita mulai dari PAUD, pendidikan usia dini, SMI, SMP, kemudian SMA dan sederajat dan perguruan tinggi itu agar melakukan aktivitas belajar di rumah, bukan memanfaatkan libur perpanjang lah. Ini bahaya. Justru kita akan kepada rumah kasih gunakan medsos ya. Kami sudah tugaskan juga perintahkan Dinas Pendidikan agar membuat formulasi pendidikan dengan melalui media internet atau media aplikasi agar media sosial bisa dimanfaatkan dengan baik untuk terus berinteraksi antara guru dengan murid-murid yang ada di rumah masing-masing ya. Dan itu kita harapkan tanggal 2 April ini kita lihat perkembangannya, tidak menutup kemungkinan akan dipanjang sesuai dengan perkembangan. Jadi ada kemungkinan ini Pak liburan akan diperpanjang lagi Pak ya? Ada kemungkinan
terus tergantung perkembangan apakah bisa atau terus berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, persiapkan aplikasi dengan para camat, para kepala perangkat daerah kami, agar kami tidak perlu lagi bertemu, tetapi kami terus online untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Kan tim kerja, gugus kerja yang sudah dibentuk pemerintah melalui grup WhatsApp tidak pernah berhenti, detik per detik kita melakukan langkah kemana lagi laporan, karena ini ya masyarakat kita banyak yang belum paham, banyak masyarakat menyepelekan ini sudah menjadi bencana nasional, bahkan sudah ada beberapa tempat-tempat sudah menjadi darurat daerahnya, dan kita berharap seperti itu. Langkah itu kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita terus berharap untuk menjaga Sarawak segala level kegiatan baik indoor maupun outdoor, atau baik di dalam maupun luar rumah, ya utamanya yang ada di masyarakat kita, ya hajatan-hajatan, pesta pengantin, akikah dan sebagainya, takmirat, tolong semua ini dihentikan dulu. Tolong semua diberi pengertian ini, ya, agar betul-betul ini kita jaga secara bersama. Kalaupun misalnya ada terlanjur, disederhanakan saja. Ya, jangan lagi menganggap bahwa ini kondisi darurat. Dan tentu juga fasilitas-fasilitas umum, ya, seperti kegiatan-kegiatan yang ada di Lapangan Merdeka, kemudian di Car Free Day, kemudian di kuliner kampung kontainer dan tempat-tempat umum, ya, kami sekarang ini tutup agar tidak ada aktivitas dulu yang dilakukan oleh masyarakat kita, termasuk rumah bernyanyi tadi malam kita sudah tutup semua, dan kita berharap tiannya semua masyarakat kita. Kemudian untuk yang selanjutnya kita meniadakan waktu kegiatan upacara bagi ASN. Kemudian kami juga untuk senantiasa melapor berkunjung dari wilayah yang terinfeksi, ya, kami agar masyarakat supaya kita bisa pantau selama 14 hari, bisa kita memastikan bahwa terbebas daripada itu di rumah masing-masing. Ya. Baik Pak, terkait dengan bertemu, nah apa yang dilakukan warga Kabupaten Wajo pasti akan berdampak nih Pak pada perekonomian mereka karena adanya keterbatasan pertemuan ini Pak. Ya, otomatis dampak ekonomi ini secara nasional sudah kelihatan, ya. Dan saya kira yang paling pokok sekarang adalah bagaimana menyelamatkan manusia. Jadi ekonomi adalah persoalan yang utama ini adalah keselamatan manusia, sehingga kami berharap inovasi itu melalui media sosial ataukah dengan cara-cara mendelivery. Jadi warung-warung misalnya yang tadinya selalu dikunjungi ramai orang, supaya dihentikan itu, kemudian dipromosikan atau di-delivery ke rumah-rumah sesuai dengan permintaan atau kebutuhan daripada masyarakat kita. Disinilah kita perlu belajar untuk bagaimana menghadapi kondisi ini agar bisa terus kita lakukan. Kemudian kami juga selalu menghimbau kepada seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga menghadapi penyebaran COVID-19 yang pada kalian yang diterapkan setelah sana dan selalu menyiapkan logistik, karena memang yang menjadi kita sekarang adalah dibutuhkan langkah mahal, ya, seperti APD, alat pelindung diri, kemudian HAC, alat demikian juga dengan hand sanitizer, ya, dan masker ini juga sudah langka dan sangat, ya, demikian juga
disinfektan ini yang sudah langka. Ya, makanya sekarang ini kita minta dokter-dokter ahli yang paham tentang itu untuk bisa meracik. Kemudian kita sekarang ini mempersiapkan untuk penyemprotan di beberapa tempat-tempat umum. Dan rujuk oleh upaya pencegahan penyebaran COVID ini, itulah tadi kita manfaatkan berbagai media sosial. Ya, kemudian tentunya pos-pos posyandu, ya, kemudian pos pembinaan terpadu, ya, posdindu dan sebagainya, ya. Ini tetap melaksanakan tugasnya dengan berbagai inovasi-inovasi agar masyarakat tetap terlayani. Kemudian kami harapkan agar segera periksakan diri ke dokter, puskesmas atau rumah sakit terdekat jika terdapat gejala-gejala batuk atau demam tinggi, ya, atau sesak nafas dan sebagainya, agar ini bisa diantisipasi, ya. Baik Pak, ini terkait tadi dengan minimnya APD, alat pelindung diri di tenaga medis nih Pak. Adakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengantisipasi mahal dan minimnya alat pelindung diri ini Pak? Ya, mengenai kemahalan, ya, tetap kita siapkan anggaran, ya, bahkan kita sudah menggeser beberapa anggaran kita untuk bisa terpenuhi. Hanya saja memang persoalan ketersediaan barang saja, tetapi semua kita lakukan berbagai upaya-upaya, walaupun mungkin masih banyak yang darurat menggunakan pakaian-pakaian alat pelindung dirinya itu, tetapi kita tetap mengusahakan, ya. Kemudian kita juga berharap kepada seluruh tokoh-tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk terus mengajak dan membantu kami untuk mensosialisasikan edaran ini agar masyarakat bisa patuh dan memahami kondisi ini. Demikian juga khususnya bagi pihak terkait diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi agar pendeteksian ini terus kita bisa menemukan. Ya, dan saya juga sudah instruksikan kepada seluruh camat, lurah dan desa, ya, agar terus melakukan sosialisasi, dekati seluruh masyarakat, berikan pemahaman kepada mereka, karena kondisi ini sudah betul-betul darurat, harus kita antisipasi secepatnya. Ya. Begini juga Pak, tadi beberapa hari ini juga saya sudah melihat dari beberapa organisasi kepemudaan, komunitas, dan beberapa relawan juga sudah ikut langsung membuka yang terkait dengan minimnya alat sendiri ini. Mereka juga sudah ikut berpartisipasi untuk membagikan secara gratis kepada masyarakat seperti masker, antiseptik, dan juga mungkin akan diberikan ke pelayanan kesehatan, Pak. Oh ya, kami sangat berterima kasih dengan banyaknya ormas, ya, OKP-OKP, komunitas-komunitas masyarakat kita yang tergerak untuk ikut bersama-sama, karena tidak mungkin memang hanya pemerintah saja yang melakukan ini. Alhamdulillah kita sangat bersyukur karena banyaknya kepedulian yang timbul, yang muncul dari masyarakat, sehingga ini bisa kita bersinergi. Dan termasuk tadi subuh, setelah sholat subuh di Masjid Raya di Lapangan Merdeka dilakukan penyemprotan, itu atas partisipasi dari berbagai OKP yang ada, ormas yang ada, seperti Lasismo, ya, pemuda-pemuda yang ada, ya, ini semua ikut tergerak, dan kami sangat berterima kasih atas nama pemerintah daerah karena dilakukan. Dan kami juga berharap kepada perangkat daerah untuk terus, ya, dan seperti kita memantau keadaan ini agar ada langkah-langkah taktis, dan tidak menutup kemungkinan seluruh pintu-pintu akan kita jaga secara ketat. Dan bisa kita hentikan semua aktivitas tergantung dari kondisi terus yang kita harapkan. Termasuk masjid-masjid kami harapkan untuk bisa memahami kondisi ini, ya, agar tidak menimbulkan banyak interaksi manusia, ya, utamanya yang sudah punya potensi berpenyakit, supaya mohon meredah diri agar bisa tidak pergi berkerumun atau pergi menghadiri kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa kita tunda bersama. Yang saya kira kita bisa beribadah di rumah, kita bisa melaksanakan sholat dan seterusnya di rumah dalam kondisi darurat sekarang ini. Baik Pak, nanti perbincangannya kita lanjutkan, kita istirahat, kita bersih sejenak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita bersih sejenak tetap di program kami Bupati Menyapa. Kasih lewat itu ya, lewat.
Kapten itu. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kami Bupati Menyapa. Dan kebetulan juga di samping saya juga sudah kedatangan tamu spesial. Ada dari Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Ramla. Assalamualaikum dok. Dan di sampingnya juga ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Bapak Andi Manusa. Assalamualaikum Pak. Gimana Pak kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Baik, ini dok, sebelum kita lanjut perbincangan kita nih dok, terkait dengan COVID-19 atau virus corona, saya membacakan komentar dulu nih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang sedang bergabung di program kami Bupati Menyapa. Nah ini ada komentar nih Pak Bupati, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin ini tadi terlambat bergabung nih Pak. Pertanyaannya dari Umar Bakri, kalau acara pengantin masih bisakah dilangsungkan Pak? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi kami harapkan masyarakat bisa memahami karena
Ini kan memang sudah masyarakat sudah berjalan hajatannya, sudah ada persiapannya, dan jauh-jauh juga sebelumnya sudah turun undangannya. Tinggal ya kita mengkondisikan saja. Ya kita juga tidak langsung menghentikan, tetapi bagaimana meredam. Bagaimana setiap ada yang bawa undangan di sini, saya langsung jelaskan, tolong diatur bagaimana yang biasanya ada acara resepsi duduk bersama itu ditiadakan. Ya cukup ada pengaturan, dan semua orang yang masuk itu betul-betul dipastikan bisa terjaga, disiapkan pembersih, kemudian menggunakan masker, ya, dan ya saya kira harus dikondisikan lah sekarang ini. Dan saya sudah juga serukan bagi yang belum melaksanakan supaya ditunda. Ditunda dulu. Yang belum melaksanakan, kami harapkan masyarakat untuk memahami kondisi ini, karena ini sangat serius, ini sangat membahayakan. Cuma masyarakat memang sudah banyak yang tidak paham, masih menyepelekan. Kita bisa bayangkan bagaimana kira-kira kalau ada yang sudah masuk di wilayah kita, kemudian itu menyebar dalam kondisi kita yang bukan rumah sakit rujukan, rumah sakit kita terbatas, ruangan-ruangan isolasi kita terbatas. Kira-kira seperti apa kalau seandainya ini tiba-tiba sudah berkembang dengan cepat yang kita tidak bisa antisipasi. Jadi kalau bukan kesadaran masyarakat ini untuk lockdown masing-masing, ya, untuk bisa mengisolasi diri di rumah, ya ini tidak bisa. Makanya saya juga sekarang ini mulai layanan di kantor maupun di rumah. Ini saya sudah siapkan aplikasi-aplikasi antar dinas, ya, yang nantinya tidak perlu lagi ketemu dengan saya, tinggal berkomunikasi langsung dengan aplikasi. Ya begitu juga masyarakat nantinya. Kita harapkan nanti masyarakat yang mau mengurus masalah-masalahnya atau layanan-layanannya tetap kita layani, tetapi dengan cara-cara berbeda, dan malah ini mungkin bisa lebih cepat. Jadi bisa lebih murah. Iya. Sudah memfasilitasi, Pak. Iya, kita tetap fasilitasi dan tidak berarti kita hentikan layanan. Semua itu cuma ya harus kita kondisikan ya sekarang ini. Baik, saya ke yang memberi komentar tadi, mungkin sudah cukup jelas ya komentar dari narasumber kita. Jadi bisa dibatasi lah, bukan tapi dibatasi kalau memang sudah terlanjur dilaksanakan, Pak, ya, seperti itu. Oke, baik, saya beralih ke Ibu Dokter. Nah, Bu, terkait dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada masyarakat awam tentang pemakaian alat pelindung diri ini, Dok. Karena masih ada yang kurang paham, ada yang masih sehat memakai masker, ataukah pada saat kita sakit memakai masker. Terima kasih kesempatannya. Jadi yang saya harapkan bahwa yang kita harapkan, karena memang APD sudah mulai langka, jadi kita harap bahwa yang sakit itu yang memakai masker, kalau bisa dia tinggal di rumah. Kemudian kalau memang ada kebutuhan atau perlu ke tempat kayak ke pasar atau ke mall untuk beli sesuatu bahan makanan, maka kami berharap bahwa kalau yang sehat pun harus pakai masker kalau mau ke tempat-tempat umum. Oke. Nah, selanjutnya nih, Dok, tentang penyebaran virus. Karena kita melihat sekarang virus corona ini cara penyebarannya begitu cepat ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang sedang bergabung di program kami cara penularan dari virus corona ini. Jadi kami harapkan seperti kata Pak Bupati tadi bahwa virus ini begitu cepat menyebar. Kadang ada orang yang menganggap dirinya masih sehat, jadi kemungkinan kayak masih muda, dia punya daya tahan tubuh kuat, jadi dia bisa menjadi karier. Jadi tanpa dia punya gejala, tapi setelah sampai ke rumah, dia bertemu dengan ibu atau bapak yang sudah mulai renta, kemudian dengan anak-anaknya, itu gampang sekali tertular. Jadi saya harap anjuran Pak Bupati kita itu supaya dibatasi keluar rumah kecuali yang memang betul-betul diperlukan. Kemudian kalau memang perlu ada social distancing atau menjaga jarak antara satu dengan yang lain, itu yang kami butuhkan. Jadi mohon kepada masyarakat tetap kita jaga jarak. Kemudian kalau memang tidak ada perlu, saya harap tinggal di rumah aja saja. Oke, baik, Dok. Pertanyaan saya ini kepada Bapak Kepala Penanggulangan Bencana nih.
mengenai tadi ini Pak, mungkin sudah ada yang dilakukan dari pihak penanggulangan bencana, masalah penanganan tentang terkait dengan virus corona ini Pak. Untuk kali ini Kabupaten Wajo, selama ini kan yang kita lawan selalu air, puting beliung, longsor. Untuk kali ini kita lawan virus. Makanya kemana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati pencegahannya, langkah secara medis ada tenaga nasional. Kami demikian selaku kami dari Bupati, kami dari sana, kami melakukan langkah seluruh label kita masih lagi dan kita melancar langkah-langkah yang lebih spesifik dan detail itu ya, dan masker, cuci tangan, dan masuk jarak. Lanjutkan ini penyemprotan penyemprotan di tempat-tempat kerumunan. Kita memastikan supaya tidak ada pengumpulan yang secara santai. Memang perlu kita ada edukasi pada masyarakat supaya jarak itu diatur. Kita sudah lihat ini beberapa hari sudah dilakukan penyemprotan Pak ya, penyemprotan di beberapa tempat. Kemarin juga pada saat Jumat Minggu terakhir sudah dilakukan penyemprotan bagi masyarakat yang ingin salat berjamaah di masjid Pak ya. Ya. Seperti di lapangan Merdeka memang tempat kerumunan. Kadang sudah malam masih ada masyarakat kita kumpul namanya ramai anak remaja kita kantong sanksi supaya tidak begitu. Kemudian di tempat pendidikan sekitarnya itu ada kantor dan siang kita ajar juga tempat namanya di situ. Ini semua kita kasih isi pada pelajaran pada pendidikan itu supaya paham dan mengerti bagaimana langkah yang kita mau lakukan. Jadi untuk kesiapan nih dari anggota dari penanggulangan bencana memang sudah benar-benar siap dalam menghadapi dan melawan virus corona ini Pak ya. Dengan jalan tangguh dan kita lawan Kita lawan. corona. Tapi semoga nggak ada di Kabupaten Wajo Pak ya. Insya Allah. Oke, saya lanjut lagi kepada Ibu Dokter. Nah ini kemarin juga sempat ada tersebar berita nih Ibu Dokter katanya dari yang terjangkit virus corona ini katanya bisa disembuhkan ya Dokter. Jadi yang tergantung dari daya tahan tubuh. Ada obat yang sudah disebarkan bahwa kloroquin itu cocok untuk pasien corona, tapi masih tanda tanya apakah bisa dipakai sebelum terjangkit atau setelah terjangkit. Tapi kami lagi menunggu juga para ahli apakah bisa terjangkit atau tidak. Karena kita tahu bahwa ini kloroquin kita tahu informasi yang lengkap. Tapi kalau misalnya ada yang terkena virus COVID dengan daya tahan tubuh yang kuat, makanya mari kita sama-sama mengkonsumsi makanan yang bersifat sehat lima sempurna, yang bergizi untuk bisa melawan virus corona. Jadi setelah 14 hari kita punya daya tahan tubuh akan melawan virus corona itu. Kecuali kalau misalnya ada orang tua yang sudah punya penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi dan segala macam, nah itu kadang-kadang mereka tidak kuat untuk melawan virus corona itu. Oke, terkait dengan makanan apa nih yang bisa dikonsumsi masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh? Jadi banyak yang mengandung vitamin C. Buah-buahan, insya Allah Wajo itu lumayan banyak kita punya buah-buahan di sini. Jadi terkenal dengan pertaniannya ya, Iya, alhamdulillah. Itu sebagai salah satu juga kebaikan buat Wajo di sini. Oke. Tapi harus tetap waspada juga ya, Dok, ya. Tetap waspada. Harus waspada. Jadi jangan panik, tapi tetap kita harus waspada. Oke, baik Dok. Ini juga saya mau klarifikasi sedikit nih Dok, karena kemarin juga warga sempat diresahkan oleh isu yang beredar bahwa ada pasien yang dirawat di rumah sakit yang juga memiliki tanda seperti dengan virus corona Dok. Oh iya, jadi pasien tersebut baru pulang dari umroh, tapi itu sudah 1 bulan
pasien memang masuk dengan sesak nafas, tapi riwayat memang pasien ini sudah sering berobat, tapi karena dia baru pulang dari tanah suci, dari umroh, jadi kita masuk ODP, tapi kemudian dia mulai sesak, jadi kita masukkan sebagai PDP, jadi pasien dalam pengawasan. Tapi ternyata waktu mau dirujuk, kami konsultasi dengan rumah sakit Wahidin, ternyata dia suruh rawat, 2 hari dirawat, ternyata alhamdulillah baik dan sekarang pulang. Oke, jadi sampai saat ini Kabupaten Wajo masih bersih dari virus corona ya dok? Insya Allah mudah-mudahan masih sekarang ada ODP 17 orang, tapi PDP tidak ada. Jadi maksudnya pengawasan di rumah masing-masing. Jadi tetap masih dalam pengawasan Iya. ya dok ya. Nah, untuk fasilitas di rumah sakit nih dok, kita nggak minta-minta ya dok, misalkan seandainya nih ya, seandainya ya pemirsa ada dari Kabupaten Wajo yang terjangkit virus corona, mungkin di rumah sakit sudah ada fasilitas yang disiapkan seperti ruangan khusus isolasi. Rumah sakit kami sebenarnya bukan rumah sakit rujukan. Jadi rumah sakit rujukan COVID-19 itu adalah rumah sakit Parepare yang di Makassau, rumah sakit Sinjai, dan rumah sakit lagi Padada, Toraja di sekitar sini. Kemudian ada 4 rumah sakit lagi di Makassar. Tapi kami, walaupun ruang isolasi kami masih terbatas, kami sediakan 3 untuk ruang isolasi, tapi karena kami bukan pusat rujukan COVID-19, mudah-mudahan setelah kami periksa kami bisa rujuk ke Wahidin atau ke Parepare. Oke, jadi intinya ini kita sampaikan kepada pemirsa yang sedang mengikuti program kami, tetap waspada, tetap mengantisipasi terjadinya penularan virus corona, dan tetap jaga pola hidup bersih ya dok ya. Apabila ada keluhan terjadi, segera periksakan ke pelayanan kesehatan. Terima kasih dok atas waktunya. Oke, sekarang saya mau berbincang bersama Bapak Sekretaris Daerah. Pak, ini gimana nih kesiapan aparatur negara ini dalam menanggapi isu-isu yang banyak beredar terkait dengan virus corona ini, Pak? Baik, terima kasih. Oleh pemerintah Kabupaten Wajo tentu dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Bupati Wajo bahwa aparatur sipil negara, lembaga pemerintahan tetap melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun kita menggunakan pendekatan lain bahwa mulai besok hari Senin sampai batas waktu yang akan ditentukan itu akan kita tugaskan sebagian pegawai kita untuk bekerja dari rumah, tetapi tetap melalui proses pemantauan dari atasan langsung masing-masing. Jadi yang diwajibkan itu yang hadir di kantor adalah pejabat eselon 2, pejabat pimpinan tinggi Pratama, kemudian pejabat eselon 3, pejabat administrator itu, kemudian minimal 1 pengawas dan pelaksana dari setiap bidang itu yang diharapkan bergilir untuk memberikan layanan kepada publik, kepada masyarakat, supaya layanan kita ini tetap berkesinambungan seperti itu. Jadi kemudian, sudah siap, betul-betul sudah siap untuk melawan virus corona sangat ini. siap. Pak? Kemudian oleh pemerintah Kabupaten Wajo juga sudah menyiapkan presensi mobile. Jadi dimanapun ASN kita bisa melakukan presensi atau pengisian daftar hadir, dan itu akan kita ngecek di mana posisi mereka, apakah di kantor atau di mana. Dan kita berharap bahwa pegawai kita keluar daerah, seluruh perjalanan dinas keluar daerah untuk melakukan lockdown secara internal Kabupaten Wajo untuk seluruh aparatur sipil negara. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, itu di perbincangan saya bersama para narasumber, dan saya akan membacakan lagi nih komentar dari para netizen yang sedang bergabung di program kami Bupati Menyapa. Di sini ada Suhartini. Assalamualaikum Suhartini. Nah, pertanyaannya nih Pak, kapan bisa dilakukan penyemprotan serta penyediaan air bersih? Mungkin ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Andi. Silakan. Penyemprotan ini sudah berkelanjutan nih. Misalnya 168 yang ada di pinggir jalan belum masuk lorong-lorong. Seluruh tempat-tempat keramaian, pasar, toko-toko modern, hotel, mal-mal, seperti itu penyemprotan, termasuk gang-gang rumah penduduk. Jadi secara bertahap kita lakukan, dan insya Allah akan terjangkit semua. Oke, seperti ini pertanyaan sudah dijawab, mungkin sudah jelas ya. Oke, kali ke pertanyaan selanjutnya ada dari Asisa Santi. Bisakah setiap rumah dapat antiseptik? Oke,
mungkin Bapak bisa jawab nih, apakah setiap rumah ini Pak bisa diberikan antiseptik? Ya, kalau untuk kondisi sekarang ini karena kelangkaan barang, tentu kita harapkan inovasi dari masyarakat. Tentunya sekarang ini saya juga sudah tugaskan melalui WA group kami di gugus kerja Kabupaten Wajo supaya teman-teman dokter yang punya pengetahuan untuk itu untuk bisa merekomendit campuran-campuran, karena banyak juga di medsos yang beredar untuk tidak langsung juga kita menerapkan karena khawatir jangan sampai ada dampak-dampak lain. Makanya itu tadi pencampuran yang akan kita masukkan di damkar kita yang mau disemprotkan di tempat-tempat umum ini, kita libatkan dokter-dokter farmasi kita, orang-orang farmasi kita yang paham betul tentang cairan-cairan ini agar campurannya bisa terukur ya, bisa tidak berdampak hal-hal negatif lain ya. Makanya itu kami harapkan kepada masyarakat untuk bisa berinovasi karena kebutuhan kita saja di layanan-layanan umum ini masih kewalahan ya. Yang kita pesan sudah cukup banyak, tetapi barang-barang ini karena sudah langka dan tiba-tiba melonjak harganya ya, ini perlu kita antisipasi. Dan saya juga memang ingin mengingatkan kepada kita semua masyarakat untuk antisipasi dini ya keadaan ini, karena detik per detik ini kan berubah. Detik per detik ini dan ini harus kita sikapi sehingga menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok kita di rumah supaya disiapkan yang biar yang sederhana-sederhana saja ya, karena ini memang kondisinya seperti itu. Ekonomi kita juga sudah anjlok, bahan-bahan ini juga, dan saya juga sudah tugaskan kepada Dinas Perdagangan untuk terus memantau kebutuhan kita agar tetap ini cukup tersedia stok-stok kebutuhan pokok kita utamanya. Dan saya kira kita sekarang sudah bisa juga mengatur pola makan kita selama ini yang tadinya bisa apa bukan maksudnya porsinya ini, tetapi mungkin apa namanya jenis-jenis lauknya apa dan sebagainya itu sudah bisa divariasi ya, dikeseimbangkan dan dikondisikan dengan keadaan ini. Karena kita bisa membayangkan kalau tiba-tiba ini harus betul-betul lockdown kita, bangsa kita ini tidak keluar ya, harus kita siapkan antisipasi dini semua. Dan saya kira ini harapan kami untuk saling maklumi dan ini supaya jangan ada saling menyalahkan, karena kondisi darurat ini harus kita saling bersinergi. Oke, baik Ya. Pak. Nah, sempat juga kemarin saya mendengar beredar kabar katanya pasar-pasar juga akan ditutup, Pak. Apa benar? Kita masih sikapi dan masih melihat perkembangan. Untuk sekarang ini kami masih berikan kesempatan utamanya kebutuhan bahan-bahan pokok, tetapi kita sudah minimalkan dan mengantisipasi di wilayah-wilayah pasar itu untuk semua yang masuk itu bisa steril ya, dari segi kebersihannya ya. Kita bisa upayakan sekarang ini thermoscan agar bisa nanti memantau semua, bahkan pintu-pintu masuk ke daerah Wajo ini semuanya saya harapkan nanti akan bisa terdeteksi orang-orang yang akan lewat atau orang-orang yang akan masuk keluar dan sebagainya, sudah ya bisa terpantau semua. Oke, baik Pak. Ya. Ini juga terkait dengan beredarnya virus corona, harga di pasaran pun juga melonjak tinggi nih Pak. Mungkin Iya. ada solusi yang bisa diberikan oleh Ya, pemerintah tentu daerah? kita sangat berharap kepada masyarakat, utamanya para pedagang, supaya jangan memanfaatkan kondisi ini untuk memeras masyarakat kita. Saya kira inilah saatnya kita perlihatkan jati diri kita sebagai bangsa negara untuk saling menolong, untuk saling peka, untuk saling membantu ya. Para pedagang kalau bisa tetap jaga diri, jaga apa namanya keadaan ini supaya jangan memanfaatkan yang lain, jangan memanfaatkan negatif ini ke kondisi ini, karena kasihan masyarakat kita. Saya kira disinilah saatnya kita bisa beribadah, saatnya kita bisa beramal, saatnya kita bisa membantu sesama. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa tumbangkan kepada bangsa negara kita untuk saling membantu masyarakat ini. Baik Pak. Oke, Asis Sayanti tadi sudah dijawab ya pertanyaannya Bapak Bupati Wajo, dan untuk seluruh komentar juga sudah dijawab langsung. Terima kasih sudah mengikuti program kami di Bupati Menyapa, dan jangan lupa pemirsa di like dan di komen ya di halaman resmi Diskominfoti.
Oke, baik, sebelum kita menutup acara ini mungkin ada yang mau disampaikan close statement dari para narasumber kepada masyarakat Kabupaten Wajo maupun yang berada di luar Kabupaten Wajo. Mungkin dari Bapak Bupati dulu. Ya, pertama-tama tentu seluruh masyarakat Kabupaten Wajo, kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya dan seluruh tentunya aparat pemerintah daerah yang sudah menjalankan tugas siang malam, detik per detik, sampai tengah malam saya selalu kontrol semua, dan tentu ini karena kebersamaan kita, karena tanggung jawab kita, karena amanah yang diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menghadapi ini, dan tentu dengan mengajak, menyerukan untuk kita terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, agar kita senantiasa terbebas dari hama virus ini, dan mudah-mudahan cepat bangsa kita keluar dari bencana ini dan kita bisa hidup kembali seperti biasanya, dan tentunya yang paling utama ini adalah untuk saling membagi dan saling membantu buat masyarakat kita. Oke, baik. Mungkin kepada Bapak Sekretaris Daerah mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, di akhir tayangan ini ada 5 langkah yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo untuk kita bagaimana bersama-sama memerangi virus corona ini. Yang pertama adalah menjaga diri, menjaga jarak antar manusia dengan manusia. Kita lakukan social distancing. Pada yang kedua, menghindari kerumunan. Ya, yang ketiga adalah berdiam diri di rumah kalau tidak ada hal yang penting di luar. Yang keempat adalah berolahraga ringan sampai kita memiliki rasa kebugaran. Pada yang kelima adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi, yang berimbang. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, kepada Ibu Dokter dari Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih. Akhir dari acara kita ini, saya hanya berharap bahwa semua masyarakat tetap hidup sehat, tetap hidup bersih, jangan lupa sering cuci tangan untuk menghindari penularan virus ini. Dan kami berharap bahwa kami tetap bekerja di garda terdepan bersama dokter-dokter, dan kami harap semua warga tetap di rumah saja. Itu adalah pesan dari orang-orang kesehatan kami. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terakhir dari Bapak Kepala Penanggulangan Bencana. Bagaimana harapan dari Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Daerah dengan 5 poin tadi, termasuk kesehatan. Harapan kami kepada masyarakat, mari kita respon, dukung daripada langkah-langkah ini, sekaligus mengawal, bahkan sekaligus melawan bersama daripada virus corona ini, dan mudah-mudahan virus makhluk Allah yang bertasbih ini juga ngerti dengan kegiatan-kegiatan dan langkah kita di Kabupaten Wajo. Terima kasih, Pak. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan saya bersama dengan para narasumber yang sudah membahas tuntas terkait dengan COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona. Dan perlu saya ulang bahwa di Kabupaten Wajo sampai saat ini masih bersih dari virus corona. Dan perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo maupun yang berada di luar Kabupaten Wajo, kita tingkatkan kesadaran diri kita, hilangkan ego kita, mari kita bersama-sama membantu pemerintah daerah dan tim kesehatan yang sudah berjuang di garda terdepan untuk melawan virus corona, karena bersama